Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widatul Habibah, absen 34 dari 12 IP1. Di sini saya akan membuat tugas teks artikel. Teks artikel adalah sebuah karya tulis lepas berisikan opini atau pendapat penulis tentang isu permasalahan, bertujuan untuk memberi informasi, mempengaruhi, meyakinkan, atau untuk menghibur para pembaca. Tujuan penulisan artikel adalah untuk mempengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, atau menghibur pembacanya. Harapannya, pembaca mendapatkan informasi baru yang berguna setelah selesai membaca sebuah artikel. Selanjutnya ada struktur dari teks artikel. Struktur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Bagian awal dari artikel yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini biasanya memiliki fungsi sebagai pembuka artikel yang terdiri dari orientasi atau tahap pengenalan dari isi artikel yang akan dibahas. Yang kedua, argumentasi. Pada bagian argumentasi ini, artikel membuat tentang penjelasan pokok permasalahan yang coba dibahas dan dikupas secara faktual dan informatif. Dan yang terakhir, yang ketiga, pernyataan ulang. Bagian terakhir adalah bagian penutup atau pernyataan ulang. Ciri-ciri teks artikel. Tulisan artikel dibuat dengan singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap serta tuntas. Sumbernya berasal dari fakta atau gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bersifat aktual, sesuai dengan data-data yang dipahami oleh penulis. Menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan serta efektif. Kaidah kebahasaan teks artikel. Yang pertama, artikel ditulis secara ringkas, padat, dan jelas. Yang kedua, isi tulisan dalam artikel mengandung fakta dan opini. Yang ketiga, artikel menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Yang keempat, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Yang kelima, bersifat faktual dan informatif. Dan ini adalah contoh teks artikel yang saya buat, yaitu faktor penyebab banjir di Jakarta. Yang pertama, tesis. Kita seringkali mendengar kata banjir. Sudah tidak heran bukan, apalagi di daerah Jakarta. Banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya banjir di daerah Jakarta. Misalnya seperti pembangunan yang cepat dan tanpa perencanaan yang baik, menyebabkan penurunan lahan terbuka, menghambat aliran air, dan merusak ekosistem. Argumentasi. Faktor-faktor penyebab banjir yang terjadi di Jakarta seperti tanah-tanah yang sekarang telah dibangun menjadi pemukiman penduduk sehingga kurangnya tanah untuk penyerapan. Jakarta memiliki topografi datar dan rendah sehingga rentan terjadi banjir, terutama pada musim hujan. Peningkatan curah hujan ekstrim, pertumbuhan perkotaan yang cepat, sistem drainase yang tidak memadai, dan penurunan permukaan tanah akibat pengeboran air tanah berkontribusi pada masalah ini. Sementara itu, ada pandangan yang menyoroti pentingnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya air untuk mengatasi akar permasalahan banjir. Penegasan ulang. Maka dari itu, sudah diketahui beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya banjir di Jakarta, dan sebaiknya penanganan banjir di Jakarta harus didasarkan pada solusi yang berkelanjutan, termasuk investasi dalam infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat. Pola pemikiran masyarakat pun dapat bervariasi, tergantung pada perspektif masing-masing individu atau kelompok terkait dengan prioritas, kebijakan, dan nilai-nilai yang dianggap penting. Fakta yang terdapat dalam teks artikel yang saya buat adalah: yang pertama, banyaknya sekali faktor-faktor penyebab banjir terjadinya di daerah Jakarta. Yang kedua, Jakarta memiliki topografi yang datar dan rendah sehingga rentan terhadap banjir terutama pada musim hujan. Yang ketiga, peningkatan curah hujan yang ekstrim, pertumbuhan perkotaan yang cepat, sistem drainase yang tidak memadai, dan penurunan permukaan tanah akibat pengeboran air tanah berkontribusi pada masalah ini. Dan opini yang terdapat pada teks artikel yang saya buat adalah
Pertama adalah, dan sebaiknya penanganan banjir di Jakarta harus didasarkan pada solusi yang berkelanjutan, termasuk investasi dalam infrastruktur pelestarian lingkungan dan partisipasi aktif masyarakat. Yang kedua, pola pemikiran masyarakat pun dapat bervariasi tergantung pada perspektif masing-masing individu atau kelompok terkait dengan prioritas kebijakan dan nilai-nilai yang dianggap penting. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembuatan teks artikel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.